Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, teman-teman, dan di sini saya akan ajarkan dalam pembuatan tampak dari kusen. Jadi, dari beberapa video yang sudah kita buat kemarin dalam pembuatan denah bangunan ya, itu kan sudah ada beberapa kusen. Cuman kusen yang sudah kita gambarkan itu yang pertama potongan dari atas atau tampak dari atas ini, kemudian potongan dari samping itu untuk gambar potongan. Nah, kalau yang akan kita gambarkan itu sebagai tampak, teman-teman. Jadi bukan sebagai potongan, tapi sebagai tampak. Atau bisa digambarkan ketika kusen itu terlihat, gitu ya teman-teman, terlihat dari depan. Nah, mungkin langsung saja di sini saya gambarkan. Yang pertama, karena di sini kita sudah memiliki gambar potongan kusen untuk yang dari sisi atas, kita gunakan acuan di sini ya. Yang pertama kita gunakan garis bantu XL atau X-line vertikal, kita tempel di setiap sisi dari kusennya. Nah, ini ya biar dia beda. Kemudian kita buat garis bantu lagi itu horizontal untuk batas atasnya nanti. Nah, untuk ketinggian dari pintu itu sendiri di sini silahkan bisa kalian cek sendiri juga untuk idealnya berapa. Di sini saya gunakan ketinggian 216. Jadi 216 ini sudah termasuk dengan tebal dari kusen di bagian atas. Jadi otomatis untuk daun pintu itu sendiri tingginya setinggi 210. Ditambah kusen 6 cm, otomatis dia hasilnya 216. Maka dari garis bantu di sini saya offset ke bawah sejauh 216. Oke, segini. Kemudian kita gunakan layar kusen, kita buat rectangle. Kita tarik dari ujung ke ujungnya. Nah, kemudian kita gambarkan untuk kusennya ya teman-teman. Tampak dari kusennya itu sendiri setebal 6 cm, jadi kita offset masuk ke dalam sejauh 6 cm. Oke, seperti ini. Nah, untuk penggambaran pintu, karena di sisi bawah pintu itu tidak ada kusennya ya teman-teman, atau bisa dibilang dia langsung menempel dengan lantai, otomatis di sisi bawah ini kita hilangkan untuk kusennya ini. Dengan cara kalian hapus bisa, atau kalian tarik seperti ini juga diperbolehkan. Jadi yang pasti untuk sisi bawah tidak terlihat ada kusennya. Kemudian biasanya di pintu-pintu rumah itu kan ada sedikit cekungan masuk ke dalam gitu ya teman-teman, di yang bagian ini ya. Nah, ini bisa kita gambarkan juga dengan cara offset dari sisi dalamnya ini sejauh 10 cm. Jadi masuk ke dalam ini 10 cm. Kemudian untuk sisi bawahnya agak lebih lebar, kita naikkan sedikit 10 cm lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil jadi dari daun pintu itu sendiri. Kemudian bisa kalian hapus saja untuk garis bantunya di sini. Untuk sisi bawah dan setiap acuannya ini kita sisakan untuk sisi atasnya untuk acuan di gambar yang lain. Nah, kemudian bisa kalian gambarkan juga untuk pegangan pintu ya teman-teman. Silahkan ini sesuai inovasi kalian atau kreativitas kalian. Di sini saya copy saja karena sudah dibuat sebelumnya, dan kita rapikan sedikit untuk sisi dalamnya ini. Nah, otomatis di sini sudah tergambar untuk satu pintu. Nah, untuk pemasangan dari pegangan pintu itu sendiri, silahkan menyesuaikan dari denah kalian. Kalau dilihat di sini ya, ini kan daun pintunya masuk dari kanan, itu menggeser ke kiri, atau membukanya seperti ini. Nah, otomatis pegangan pintunya pun akan di sebelah kanan, teman-teman. Jadi ketika dibuka, dia masuk dan membukanya ke arah kiri, gitu ya. Silahkan disesuaikan untuk posisi ini, apakah dia di kanan atau di kiri. Kemudian, untuk penggambaran pintu toilet atau pintu yang lebih kecil, bisa kalian copy saja dari pintu yang sudah jadi, atau kalian buat dari awal juga gak masalah. Kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Misal kalian mau copy dari sini bisa, tinggal nanti kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini. Nah, ini kan untuk perbedaan ukurannya ada sekitar 10 cm ya teman-teman, dari sisi ini ke sini. Ini kan 10 cm. Otomatis untuk kusen dan lain-lain ini kita geser sejauh 10 cm juga.
Ini kita hapus dulu. Oke, untuk kusennya ini kan kusennya ya. Ini bisa kalian tarik seperti ini sejauh 10. Ini juga sejauh 10. Oke, kurang lebih dia akan sudah membentuk ukuran yang sesuai seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pintu kamar mandi biasanya kan ada seperti ini untuk ventilasinya. Ini apabila pintu kalian biasanya itu yang jenis dari plastik, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa kalian gambarkan juga untuk pegangan pintunya. Sama halnya untuk penempatannya silahkan disesuaikan apakah di sisi kanan atau kiri. Nah, untuk penggambaran ini bisa kalian buat sendiri. Kita cek ukurannya. Oke, mungkin dari sisi dalam ini bisa kalian offset masuk ke dalam sejauh 10 cm. Sini ya. Kemudian kita ambil acuan, gunakan dimensi sejauh 30 dari atas ke bawah. Lalu untuk ketinggiannya kita sesuaikan di sini. Tarik. Oke, seperti ini. Jadi dia lebarnya itu 30, panjangnya itu di offset dari luar ini masuk ke dalam 10 gitu ya. Kemudian kita buat garis line di sini. Lalu kita move ke bawah sejauh 10 cm. Atau dari ketinggian ini tadi, lebarnya ini tadi dibagi menjadi 3. Oke, seperti ini. Jadi dia dari sini ke sini 10, sini ke sini 10, dan sini ke sini lagi 10. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil jadi dari pintunya. Tampak dari pintu toilet ya di sini. Biasanya akan kita gambarkan seperti ini. Kemudian masuk untuk materi berikutnya yaitu jendela. Untuk jendela sendiri, untuk ukurannya ini sebenarnya terserah kalian mau gunakan ukuran berapa, cuman di sini saya maunya agak lebih panjang, jadi saya gunakan 152. Nah, kenapa di sini ukurannya 152 itu juga karena sudah terhitung dengan kusennya ya teman-teman. Jadi untuk daun jendelanya itu sendiri kurang lebih di 140. Jadi kusennya 6 cm di atas, 6 cm di bawah. Berbeda dengan pintu, untuk kusen dari jendela, tampak dari jendela, dia di bagian bawah tetap ada kusennya. Karena dia bisa dibilang kan menempelnya di dinding ya teman-teman, bukan di atas lantai. Otomatis dia harus ada kusennya di sekelilingnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya langsung gambarkan saja. Yang pertama kita offset garis acuan tadi ke bawah sejauh 152. Nah, seperti ini. Kita buat XL lagi untuk garis bantu di sisi kanan dan kiri kusennya. Nah, ini kan udah kelihatan ya kotaknya teman-teman. Kemudian kita buat rectangle. Tarik seperti ini. Sama halnya seperti pintu tadi. Dari rectangle di sini kita offset untuk kusen sejauh 6 cm. Masuk ke dalam 6 cm. Kemudian untuk ini ya, biasanya kan di daun jendela itu masih ada kayunya lagi atau tempat kacanya ini ya. Nah, itu kita gunakan juga di sini setebal 7 cm ya teman-teman. Jadi kita offset masuk dari sisi dalam kusen ini, kita offset ke dalam sejauh 7 cm. Seperti ini, dan di sisi dalamnya baru kita beri arsiran kaca. Arsirannya kita gunakan hedge. Kita cari yang R-roof ini ya. Kita tempel di sebelah sini dan kita miringkan angle-nya 45 derajat. Oke, seperti ini. Kemudian kalian ganti untuk layernya, silahkan bisa diganti dengan layer arsir agar terlihat berbeda ya. Kemudian untuk garis bantunya bisa kalian hapus agar lebih terlihat. Kurang lebih seperti ini teman-teman hasil jadinya dengan ukuran daun jendela 140 cm dan kusen 6 cm. Oke, seperti ini. Seperti ini ya kurang lebih. Nah, untuk penggambaran jendela dengan dua daun jendela atau bahkan 3,
itu bisa kalian copy saja dari jendela yang ada di sini. Nah, mungkin sedikit informasi ya teman-teman. Untuk jendela yang kita gunakan di sini kan jendela hidup, atau bisa dibilang itu jendelanya bisa dibuka gitu ya. Kalau semisal ternyata dari kusen kalian atau jendela yang kalian gunakan itu jendela mati, atau bisa dibilang itu jendela yang tidak bisa dibuka gitu ya teman-teman, otomatis itu harusnya untuk arsirannya itu menutup penuh. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita gunakan hedge-nya itu menyeluruh seperti ini. Nah gini ya teman-teman. Ini kalau semisal jendela kalian itu jendela mati. Jadi bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya antara jendela hidup dan jendela mati. Kemudian ketika kalian mau buat jendela dengan 2 daun jendela di sini, ini kan bisa dilihat ya teman-teman. Kusen di bagian tengah ini dia itu menyatu antara sisi kiri dan sisi kanan. Otomatis kusen yang ada di tengah ini dia nggak bisa dibuat double atau katakanlah seperti ini. Kita copy terlebih dahulu. Nggak bisa langsung asal tempel seperti ini. Nah kalau seperti ini dia bisa dibilang itu kusennya double teman-teman. Nah untuk cara mengaturnya ini seperti apa? Bisa kalian gunakan garis bantu terlebih dahulu untuk menyesuaikan ukurannya di sini ya, agar lebih rapi. Oke di sini. Nah untuk menyesuaikan dari 2 jendela di sini, cara menggabungkannya adalah di sisi ininya. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Kalian blok salah satu, kalian move. Nah kalian nempelnya itu di sisi ini. Dari sisi ini ya, sisi dalam kusen ini kalian tempel di sebelah sini. Nah, maka dia kusennya ini dia akan tergabung teman-teman, atau jadi satu gitu ya. Tinggal dirapikan dengan menggunakan trim. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi sisi tengahnya itu kusennya cuma satu teman-teman, nggak bisa di double. Jadi kalau kalian cek pun dengan garis bantu, itu dia akan sesuai. Ini ya, kusennya sudah sesuai di bagian tengah ini. Misal kalian cek lebarnya di sisi kiri dan kanan, dia udah sesuai dengan denah kalian. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Hal itu juga bisa berlaku untuk daun jendela yang tiga bukaan ini ya. Kalian gunakan garis bantu. Bisa kalian ambil dari daun jendela yang satu ini, atau yang sisi 2 ini juga boleh. Terserah kalian mau ambil yang sebelah mana. Tempel acuannya di sini terlebih dahulu. Oke. Cara menggabungkannya pun sama seperti tadi. Nah, di sini kan tinggal kita rapikan dengan menggunakan trim. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih hasil jadinya kan seperti ini teman-teman, apabila dia menggunakan 3 daun jendela. Nah, kemudian untuk kusen yang kombinasi ini, untuk pintu dan juga jendela, itu bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk pintunya teman-teman. Kita buat garis bantu vertikal. Kita tentukan sisi tengahnya. Kemudian, nah kita ambilnya itu sisi kusen ini, tapi yang bagian sini ya teman-teman, bukan sini ya. Kita ambil dulu yang sebelah sini. Sini juga. Nah, untuk kusen dan pintunya nanti acuannya akan di sebelah sini. Nah, untuk tinggi dari pintunya sendiri sama halnya yang tadi, kita gunakan 216. Sini ya. Lalu kita gambarkannya itu menyeluruh. Jadi kita buat rectangle dengan layar kusen rectangle itu dari ujung sampai ujung.
tengahnya ini nanti hanya sebagai pembatas antara pintu yang membuka ke kiri dan membuka yang ke kanan. Kemudian untuk ukuran kusennya kan masih sama, yaitu 6 cm. Di sini kita offset sejauh 6 cm. Oke, sejauh ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sisi bawahnya ini kita rapikan terlebih dahulu dan kita gambarkan untuk pintunya. Untuk pintunya sebenarnya cukup sederhana, bisa kalian garis line saja di bagian tengahnya sini, seperti ini ya. Atau kalian rectangle juga gak masalah, yang penting dia terlihat ada batasnya seperti ini. Kemudian untuk sisi kanan dan kiri, sama yang tadi kita buat rectangle terlebih dahulu. Lalu kita offset masuk ke dalam itu sejauh 10 cm. Nah, seperti ini. Kita hapus satuannya. Untuk sisi bawah kita naikkan 10 juga. Kemudian tinggal kita beri pegangan pintu ya. Di sini saya ambil saja. Kurang lebih seperti ini. Nah, karena sisi kiri sudah jadi, tinggal kita mirror saja ke sisi sebaliknya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil jadi dari pintunya. Nah, untuk penggambaran jendelanya, ini kita buat garis bantu lagi, atau kalian copy saja dari sini ke sisi luarnya ini. Nah, kita ambil jendela hidup yang sudah kita miliki tadi, kita copy dan kita tempel dari batas luarnya ini ya, sini. Nah, setelah kalian tempel, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi kalau dari kusen yang kita buat tadi, itu kan kusennya ini ya, bisa dibilang dia menghadap ke atas. Jadi kalau kalian cek, itu kalau terlihat dari sini, itu lebar dari kusennya itu 6 cm. Ini ya, lebar sisi kusennya ini tuh 6 cm. Nah, tetapi karena dari kombinasi ini kan sudah terlihat ya perbedaannya. Dia menghadap ke bawah, yang ini menghadap ke atas. Ini akan sedikit ada perbedaan. Kalau kalian cek, yang 6 cm itu kan di sisi sini ya. Nah, kalau di sisi sini, dia itu lebih kecil, yaitu 5 cm. Gitu teman-teman. Nah, untuk karena ini ada perbedaan, otomatis di sini pun harus disesuaikan. Yang awalnya kusennya itu sejauh 6 cm atau setebal 6 cm, itu kita perkecil. Ukurannya itu kita offset keluar 1 cm. Jadi di sini kita offset keluar 1 cm. Nah, di sini untuk sisi dalamnya ini kita hapus. Jadi kalau kalian cek untuk tebal dari kusennya sendiri, kalau dilihat dari luar itu 5 cm. Ini kalau dilihat dari dalam, gini ya, ini dari dalam, ini dari luar. Nah, karena di sini misal kita hapus terlebih dahulu ya, untuk garis bandingnya. Nah, karena ini kan ada sedikit ketidaksesuaian ya teman-teman. Di sini kita potong untuk kusen dari pintu ini sendiri. Kusen pintu ini kita potong hingga batas ini. Caranya karena ini kan awalnya sudah berbentuk kotak ya teman-teman. Kita explode terlebih dahulu dengan perintah X. Kemudian kita ambil garis di sini, lalu kita trim. Jadi sampai batas ini kita trim di sini. Nah, kurang lebih akan terbentuk seperti ini teman-teman. Jadi untuk sisi pintu atau kusen pintu dia masih 6 cm, tapi untuk sisi jendela dia berukuran 5 cm untuk tebal dari kusen itu sendiri. Tinggal kalian rapikan di sini, kita trim dan di atas kita trim. Nah, hasil jadinya kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Memang ada sedikit perbedaan ketebalan kusen di sini, cuman tidak masalah, memang harusnya seperti itu. Nah, tinggal kita copy saja ke sisi yang sebaliknya. Kita blok, kita ambil sampai batas sini saja. Kita mirror dari sisi tengahnya ini. Kita rapikan lagi, kita gunakan trim sampai batas ini, kita hapus yang bagian atas, lalu kita tinggal kita rapikan seperti ini. Nah, untuk hasil jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman.
Jika nanti kalian coba cek dengan ukuran kusen kalian, harusnya sudah sesuai seperti ini. Nah, ini kan untuk lebarnya udah sesuai. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk pintu yang kombinasi. Kemudian yang terakhir yaitu penggambaran boven teman-teman. Untuk boven sendiri di sini kita gunakan untuk lebar yaitu 40 cm. Nah, untuk panjangnya sendiri ini kan awalnya kita buat 62 ya teman-teman. Ini udah sekaligus dengan kusennya. Jadi di sini kita gambarkan saja menggunakan garis bantu XL vertikal. Lalu dari garis ini kita offset ke bawah sejauh 40 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rectangle lagi dengan layar kusen ya. Lalu kita offset masuk ke dalam, sama halnya seperti tadi, kita masukkan sejauh 6 cm. Oke, seperti ini. Nah, untuk penggambaran boven sendiri, nih ya, ini kan bisa dibilang itu seperti yang saya terangkan di materi yang sebelumnya. Boven itu kan kacanya saling berselingan ya teman-teman. Satu di sisi atas, satu di sisi bawah. Nah, yang terlihat dari luar biasanya itu yang menempel di sisi atas. Jadi kaca yang menempel di sisi atas itu terlihat dari luar. Otomatis yang sisi dalam ini dia akan terlihat putus-putus seperti ini teman-teman. Nah, untuk penggambarannya untuk sisi kacanya ini kita buat garis bantu dari atas ini ya, dan di sisi bawahnya juga seperti ini. Kalian cek itu lebar dari ventilasi yang kalian miliki di boven ini, mungkin silahkan kalian sesuaikan. Di sini kan ya saya miliki itu 20 cm. Itu kalau misal dibagi 3 itu kan sekitar 9 sekian gitu ya teman-teman. Jadi di sini dari batas ini saya move ke atas dari garis bantu tadi sejauh 9 cm. Yang sisi atas juga saya move ke bawah sejauh 9 cm. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk menggambarkan perbedaan di sini, satu di sisi luar dan satu di sisi dalam. Untuk batas kaca yang sisi dalam itu dia menggunakan garis putus-putus ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan layer dash. Kemudian kita ubah ini ke layer arsir. Oke, untuk hasil jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi silahkan digambarkan baik itu dari kusen pintu, jendela, kombinasi ataupun boven untuk ventilasi. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.